Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahteranya ada dalam kehidupan kita senantiasa, sehingga saudara semua yang mendengarkan renungan ini tetap bersukacita, tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Akibat pandemi COVID-19, kita tetap bisa meyakini bahwa Allah tetap bekerja sehingga wabah ini segera teratasi, segera berakhir, dan kita dapat melanjutkan hidup dengan penuh iman dan syukur kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya, Pendeta Agias Hisa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali, akan membagikan sebuah renungan yang saya harap boleh menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah masalah dan solusi. Sedangkan bacaan Alkitab terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Surat 1 Korintus 10 pasal 13 menyatakan kepada kita demikian. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudariku yang terkasih, gembok selalu dibuat bersama dengan anak kuncinya. Oleh karena itu di toko kita selalu mendapati bahwa gembok dijual satu set bersama anak kuncinya. Anda tidak akan pernah melihat toko menjual gemboknya saja, bukan? Dalam kehidupan, prinsip yang sama juga berlaku. Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah masalah tanpa menyertakan solusi atas masalah tersebut. Dalam setiap masalah selalu ada solusi, saya percaya itu. Soal kita masih mengalami kebuntuan, itu bukan berarti tidak ada solusi, tetapi kita saja yang belum menemukan solusi tersebut. Tidak seharusnya kita menyerah, putus asa, dan kalah duluan saat menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jemaat yang ada di Korintus rupa-rupanya juga menghadapi masalah yang berat. Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan mereka, agar mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus menguatkan jemaat Korintus, inilah beberapa nasihat Rasul Paulus yang akan menguatkan kita di saat harus menghadapi pergulatan hidup yang berat, ekonomi yang lesu, kehidupan yang sulit, dan berbagai hal lainnya. Yang pertama, saudaraku, di ayat pasal 10 ayat yang ke-13, Tuhan melalui Rasul Paulus menguatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, masalah itu adalah masalah biasa. Bukan mengecilkan atau meremehkan masalah, tetapi kita harus memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kita. Ada Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Yang kedua, saudaraku, masalah kita tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Sungguh tidak bijak jika saya menyuruh anak-anak yang masih berumur 5 tahun mengangkat beban seberat 25 kg. Anak kecil tidak akan kuat harus memikul beban seberat itu. Jika kita saja tahu mengukur beban dengan tepat, mengapa kita meragukan Tuhan yang selalu mengizinkan beban dalam ukuran yang masih bisa kita tanggung? Janganlah membesar-besarkan masalah, apalagi melihat masalah itu seperti raksasa, lalu menilai diri kita seperti belalang yang kecil. Jangan mengecilkan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudaraku, apakah saudara sedang mengalami masalah yang sangat berat dalam kehidupan? Percayalah bahwa masalah saudara tidak pernah melebihi
kekuatan saudara. Saudara memiliki kapasitas yang lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah kita itu setia. Rasul Paulus mengingatkan akan kesetiaan Allah kepada jemaat yang sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kenapa harus diingatkan? Karena dengan mengingat kesetiaan Allah, maka iman kita akan bertambah teguh, yaitu kekuatan kita. Iman yang teguh adalah kekuatan kita. Iman bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Yang keempat, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Inilah yang dimaksud bahwa dalam tiap gembok selalu tersedia anak kunci. Tidak pernah gembok dan anak kunci dijual secara terpisah. Lebih tidak mungkin lagi orang hanya jual gemboknya saja dan tidak bersama dengan anak kuncinya. Ada gembok pasti ada kunci. Ada masalah pasti ada solusi. Dalam setiap kebuntuan kita akan melihat jalan keluar. Yesaya 43 ayat 19 menyatakan kepada kita, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di saat tiada jalan, Tuhan akan membuat jalan, membuka jalan. Itulah Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, saudaraku, kita memiliki kekuatan untuk menanggungnya. Di surat yang lain, Rasul Paulus menuliskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah Filipi 4 ayat 13. Tidak peduli masalah saudara itu besar atau kecil, semua sudah diukur Tuhan untuk kita, sehingga kita pasti bisa menanggungnya. Baik itu pergumulan kesehatan, ekonomi, keluarga ataupun rumah tangga, pergumulan masa depan, pekerjaan, jodoh atau pasangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Kita senantiasa punya Tuhan yang memberi kekuatan sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Mungkin saat ini kita merasa was-was dan kemudian berpikir kita tidak mampu menghadapinya. Tetapi saudaraku, tetaplah percaya bahwa kekuatan kita datangnya dari iman, bukan dari ketakutan. Buanglah ketakutan itu, milikilah kekuatan untuk menanggung setiap masalah. Oleh sebab itu, marilah kita melatih diri kita untuk percaya bahwa kita selalu punya kekuatan untuk menanggung masalah dalam kehidupan. Dan saat ini, saya mengajak kita semua untuk percaya dan terus percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara, membukakan jalan keluar, bahkan memberikan jawaban doa serta mujizat dalam kehidupan saudara. Tetap semangat dan sukacita karena Tuhan ada dan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.